Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya pelajarannya. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar 4 rumus, yaitu sum, average, max, dan min untuk total nilai, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil. Nah, kali ini kita belajar tentang if-nya. Kita belajar tentang if untuk menentukan suatu kondisi ya di semua pelajaran untuk kode atau pemrograman gitu. If itu sesuai dengan artinya kan jika ya, berarti ada kondisi, ada sesuatu yang kita kehendaki. Begitu juga di Excel. Di Excel juga ada rumus if ya. Oke, mungkin langsung aja. Di sini Ustadz pengen membuat sebuah kolom keterangan. Keterangan ini untuk menunjukkan lulus atau tidak lulusnya dari siswa ya, dari siswa gitu. Nilainya itu bisa kondisinya terpenuhi itu kita ambilnya dari nilai rata-rata gitu ya. Ini dari nilai rata-rata. Oke, anggap aja di sini misalnya nilainya di atas 88 ya. Jadi kita buat di sini kelas satu di sini misal nilainya di atas 88, maka akan muncul keterangan lulus gitu. Titik. Jika tidak, maka akan muncul tidak lulus gitu ya. Tidak semua. Tidak lulus. Oke. Gini ya, ini kondisinya nih. Oke. Sama kayak kita pakai rumus sebelumnya ini, kayak sum, average, max, dan min. Yang namanya rumus pasti diawali dengan sama dengan. Nah, sama dengan if. Nih, if ya, jika. Tuh, kita klik aja kayak biasa. Biasanya kalau di iPad muncul di kiri kan kayak biasa, tinggal klik aja nanti ada muncul kurung dan tutup kurungnya gitu. Nah, dan di sini ada rumusnya ya. Di sini rumusnya logical expression atau ekspresi logika. Ini maksudnya itu apa yang kita mau, apa yang kita pengenin, kondisinya kayak mana tuh. Sesuai dengan kondisi yang Ustadz pengenin, di sini contohnya itu kita ambilnya dari nilai rata-rata ya. Kalau nilai rata-rata yang di atas 88, maka akan muncul keterangan lulus. Kalau tidak, akan muncul tidak lulus gitu ya. Nah, logical expressionnya kita mau ngambil dari nilai rata-rata, berarti nilainya yang ini kan. Nih, kita ambil dari, karena ini di baris yang namanya uli ini, berarti kita ambilnya rata-rata yang uli. Jangan ngambil nilai rata-rata punya orang lain ya. Kita ambilnya dari nilai si uli ini misalnya. Tetap oke nih. Kenapa G5? Ya karena nilai rata-ratanya si uli berada di kolom G dan baris 5 gitu kan. Nah, jika nilai ini G5 ini tadi sesuai dengan kondisi di atas 88. Nih. Ini kehendak kita, kondisi kita, keinginan kita tuh kayak gini kan, berarti nilai rata-ratanya di atas 88. Udah sampai sini cukup kan? Kalau udah sampai sini kehendak kita sudah terpenuhi, berarti kita kasih pemisah gitu, pemisah. Di sini pemisahnya koma. Jadi sesuaikan aja sama di iPad kalian ya. Kalau di iPad atau di komputer atau di HP dimanapun itu, sesuaikan pemisahnya. Kalau pemisahnya koma, berarti pakai koma juga. Kalau seandainya pemisahnya pakai titik koma, ya berarti gunakan titik koma. Jangan ikuti Ustadz koma kayak gini ya. Ikutin aja sesuai dengan yang ada di perangkat kalian tuh. Oke, kalau misalnya udah berubah jadi gini, berarti pemisahnya benar tuh. Kalau misalnya berubah jadi ke kondisi selanjutnya nih, yang di blok beda ini kan. Kalau tadi kan yang di blok logical expression, berhubung udah pakai pemisah jadi berganti dia. Sekarang jadinya value if true atau nilai jika benar kan. Nah, maksud nilai jika benar tuh
kalau memang si nilai rata-ratanya ini kolom G5 ini beneran di atas 88, apa yang bakal muncul gitu. Sesuai dengan kondisi kita pengen muncul tulisan lulus gini kan. Kita tulis nih pakai petik 2. Lulus. Tutup dengan petik lagi. Nih. Kenapa yang ini pakai petik sedangkan yang angka 88 nggak pakai petik? Kalau misalnya apa namanya? Angka yang harus dihitung gitu ya, angka yang harus dihitung dia nggak usah pakai petik, sedangkan kalau teks dia harus pakai petik gitu. Nah kayak ini nih, lulus kan sebuah teks ya atau karakter huruf gitu kan, dia harus pakai petik. Misalnya kita angka kayak misalnya 88 ini kita kasih petik, dia nggak akan error, dia akan tetap benar, tetapi yang 88 ini nggak bisa dihitung gitu. Jadi kalau misalnya mau angka sih ya amannya tuh nggak usah pakai petik. Kalau misalnya teks harus pakai petik. Dan juga tanda lebih besar ini nggak selamanya lebih besar ya, bisa juga pakai kayak sama dengan atau kurang dari atau lebih besar sama dengan gini, sesuaikan aja sesuai dengan kondisinya nih itu ya. Oke udah nih, value if true nya dia bakal muncul keterangan lulus. Kita kasih pemisah lagi. Sep. Misalnya jangan lupa sesuaikan sama perangkat kalian tuh yang muncul di layar kalian itu apa. Sekarang ke value if false atau nilai jika salah. Maksudnya itu seandainya nilai dari G5 ini enggak di atas 88, apa yang bakal muncul gitu. Tadi sesuai dengan kondisi kita, jika dia enggak muncul lulus berarti dia akan munculnya tidak lulus kan. Tidak lulus kan merupakan teks atau huruf, makanya kita pakai petik 2, tidak lulus gitu. Nah oke, jangan lupa pakai tutup kurungnya kalau udah nih, dia tandanya tuh ada kayak abu-abunya gitu ya, berarti dia kelihatan tuh, oh buka kurung yang ini, nutupnya tuh yang ini gitu loh. Kalau udah tinggal dipencet enter aja tuh, dan kayak biasa tinggal kita autofill aja atau isi otomatis gitu ya. Nah gitu, ini rumusnya if ya. Jadi kita ulangin dikit, kita pakai rumus if di awal tetap pakai sama dengan ya, sama dengan if nih, buka kurung. Di awal ini kondisi ininya ya, kondisi logical expressionnya ya, kondisi yang pengen kita mauin sesuai dengan keinginan kita. Untuk tanda lebih besar ini sesuaikan sama sesuaikan sama pertanyaannya, apa kondisi yang diinginkan. Kalau misalnya di soal ini kan misalnya di atas 88, makanya usah pakai simbol yang ini ya, pakai simbol yang lebih besar ini. Lebih besar kan sama aja kayak di atas 88 ya. Kalau misalnya pakai sama dengan juga bisa kok, pakai sama dengan gitu. Misalnya mau bikin kayak mana ya, misalnya di sini nih, kalau nilainya sama dengan 88 dia bakal muncul oke lah lulus ya. Misalnya ini nggak lulus, artinya kan yang muncul lulus nanti bakal cuman yang di sini nih, si nyimas ya nih, yang nyimas ini karena dia nilainya 88, dia sendiri pasti yang bakal muncul lulus. Kita coba enter dan ini kita autofill dulu. Nah gitu ya. Oke, atau ini misalnya kita mau ubah jadi yang kurang dari 88, kita kayak gini dulu ya. Kalau misalnya kita pakai kurang dari 88, kita harusnya munculnya tidak lulus duluan kan. Sedangkan yang di atas 88 lulus. Kalau kita cuman ubah belakangnya doang, dia bakal error. Bukan error ya, apa namanya? Kurang tepat tuh. Kurang tepat. Nih, sampai dari bawah ke atas. Nah nih, dia bakal nggak benar kan, karena harusnya kalau di bawah 88 dia tidak lulus kan. Artinya ya kalau misalnya nilainya di bawah 88 kita ubah ini, kita balik. Oh ini tidak lulus dulu. Lulus. Sedangkan yang di belakangnya ini kita bikin lulus aja. Tuh, mau dibalik-balik sih nggak ada yang salah ya. Ini sama aja tuh, yang penting kita tahu logikanya tuh. Ini di bawah 88, yang di bawah 88 cuman yang ini ya. Oke.
di bawah 88, berarti 88 termasuk gitu kan. Gitu. Kalau tadi di atas 88 berarti 88 nya nggak termasuk gitu. Oke, sampai sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja atau tanya usah langsung. Dan ini harusnya nggak terlalu sulit ya. Oke, sampai sini dulu pelajarannya. Nanti habis ini kita lanjut yang if bertingkat yang terakhir ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.